kalian teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan mempresentasikan macam-macam batik di Indonesia serta alat dan bahan untuk membuatnya. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah gambar saya memakai batik. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga kepada batik karena batik adalah produk asli dari Indonesia. Batik dan Indonesia seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah digunakan sejak dahulu kala. Dulu batik sangat umum digunakan sebagai pakaian sehari-hari masyarakat Indonesia. Penggunaan kain batik biasanya akan dikombinasikan dengan kebaya ataupun pakaian adat lainnya. Kata batik berasal dari bahasa Jawa ambatik, yang terdiri dari kata ombo yang berarti lebar luas kain dan kata batik yang berarti titik atau mati. Kedua kata tersebut berkembang menjadi istilah batik yang dapat diartikan sebagai membuat titik-titik pada kain yang lebar. Batik juga diartikan secara lebih umum sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Sejak ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bedawi oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, popularitas batik semakin meningkat. Batik semakin sering digunakan sebagai pakaian formal. Kesan batik kini tidak lagi kuno, namun lebih elegan dan berkelas. Tidak hanya dijadikan bahan pakaian, kain batik atau motif batik pun kini sudah mulai diaplikasikan pada berbagai dekorasi rumah, seperti pada sofa, furnitur kayu, karpet, bantal, dan lain sebagainya. Berikut alat dan bahan untuk membuat batik. Yang pertama, kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik. Kain yang bisa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap zat-zat berwarna batik. Kain mori primissima misalnya merupakan salah satu jenis kain yang memiliki kualitas tertinggi, meski daya serapnya kurang. Selain itu, bisa juga menggunakan kain mori berjenis prima yang memiliki kualitas sedang dengan benang yang sedikit kasar. Untuk menghemat biaya, bisa juga menggunakan kain mori biru yang merupakan kain dengan kualitas rendah dengan tekstur kasar. Yang kedua adalah canting. Canting merupakan salah satu alat utama untuk melukis motif batik. Yang ketiga, malam atau lilin batik. Malam atau lilin batik berfungsi untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna atau bisa juga disebut sebagai perintang. Yang keempat, zat pewarna. Untuk pembuatan batik terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipakai, zat pewarna alami dan sintetis atau buatan. Untuk industri batik saat ini, sebagian pembatik lebih banyak menggunakan zat pewarna sintetis karena lebih praktis. Bahan mudah didapat, murah, dan terdapat banyak pilihan warna. Yang kelima, wajan dan kompor kecil. Wajan dan kompor kecil ini berfungsi untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin batik. Yang keenam, gawangan. Gawangan berfungsi untuk penyangga kain saat proses membatik berlangsung. Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun bambu.
Kalian pasti penasaran ya, motif batik apa saja yang ada di Indonesia? Mari kita lihat. Yang pertama, batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan motif kain batik khas daerah Cirebon. Motif batik Megamendung sangat khas dengan bentuk awan besar berwarna cerah dengan mencolok. Beberapa warna yang umum digunakan pada batik Megamendung adalah biru, merah tua, ungu, dan hijau tua. Yang kedua, batik 7 rupa Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik yang elegan banyak dihasilkan di kota Pekalongan. Ciri khas batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan akan sangat cantik apabila dikombinasikan dengan pakaian berbahan polos. Yang ketiga, batik Parang Rusak. Motif batik Parang Rusak merupakan motif batik yang sangat populer di kalangan pecinta batik. Motif batik Parang Rusak mengandung arti mendalam, yakni peperangan manusia dalam melawan sifat buruk dan nafsu selama hidup. Batik Parang Rusak sangat sering digunakan untuk berbagai kerajinan berbahan batik. Yang keempat, batik Keraton. Batik Keraton merupakan batik yang awalnya dibuat oleh para putri dan pengrajin batik yang ada di lingkungan keraton. Motif batik Keraton ini sangat kental dengan nuansa elegan, sakral, dan syarat akan filosofi kehidupan. Karenanya, dulu batik Keraton hanya boleh digunakan oleh sebagian orang saja. Yang kelima, batik Priangan Tasikmalaya. Batik Priangan Tasikmalaya terkenal dengan ciri khasnya yang memiliki corak yang rapi, dan berkelas. Dominasi motif rumput dan tumbuh-tumbuhan menjadi identitas utama batik Priangan. Yang keenam, batik Lasem. Batik Lasem adalah batik yang berasal dari daerah bernama Lasem yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batik Lasem memiliki ciri khas warna merah menyala. Hal ini disebabkan karena batik Lasem sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Yang ketujuh, batik Bali. Motif batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan, seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna-warna yang digunakan pada batik Bali juga dominan, warna cerah, seperti biru, kuning, dan ungu. Yang kedelapan, batik Pring Sedapur Magetan. Batik Pring Sedapur Magetan merupakan pilihan batik dengan motif sederhana dan simpel. Meskipun begitu, batik Pring Sedapur syarat akan makna filosofis. Motif batik ini didominasi oleh gambar-gambar tanaman bambu yang mengandung arti hidup rukun dan tenteram. Yang kesembilan, batik Malang. Batik Malang memiliki ciri khas warna cerah. Motif batik Malang juga unik, yakni kombinasi gambar-gambar candi yang ada di kota tersebut. Yang ke-10, batik Betawi. Batik Betawi kerap ditampilkan dalam pameran kebudayaan Betawi ataupun digunakan pada acara-acara bergengsi seperti perhelatan Abang None Jakarta. Pilihan warna-warna cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, nusa kelapa, dan gambang kromong menjadi ciri khas batik Betawi. Nah, bagus kan batik-batik di Indonesia? Makanya jangan lupa beli dan miliki
batik Indonesia. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Semoga kalian semua suka dengan presentasi saya.